Saya melarikan diri dari teman-teman, dan demi Allah, yang saya lihat itu sosoknya emang pocong, gede, tinggi, putih, melayang-layang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semua pada sehat semua ya. Pada kesempatan kali ini aku kedatangan narasumber yang akan menceritakan pengalaman horornya. Bagaimana ceritanya? Langsung saja kita dengar ceritanya. Perkenalkan, nama saya Yosi. Kali ini saya akan berbagi pengalaman horor saya yang terjadi sekitar 2 bulan lalu. Tepatnya di dekat rumah. Pada hari itu, hari Kamis, pukul 10 malam. Saya ingin tidur, tapi gak bisa tidur. Cuman meremlek. Ya udah, saya putuskan untuk keluar, pergi ke warung untuk beli kopi lah. Kemudian saya mampir di salah satu pos kampling di dekat rumah. Di sana ada banyak orang yang tongkrong sambil bermain catur dan lain-lain. Cuaca malam itu lumayan dingin sih, jadi badan agak menggigil kalau pakai jaket. Malam semakin larut menunjukkan pukul 11, dan sebagian orang-orang yang nongkrong di pos kampung tersebut satu persatu pulang ke rumah mereka masing-masing. Dan mungkin ini kejadian awal yang terjadi di tempat tersebut. Di depan pos kampling itu kan seperti gudang tempat untuk memandikan jenazah, seperti kayak meja itu, peralatan untuk memandikan itu disimpan di tempat tersebut. Kejadian awalnya, pintu gudang tersebut seperti ada yang ingin membuka dari dalam. Padahal di situ tidak ada orang sama sekali di dalam. Ya, jadi kita coba kaca sih, mungkin tikus lah, hewan atau apalah. Ya, kita masih bercerita. Malam semakin larut. Tepatnya pukul 12. Saya pergi ke sumur sebelah pos kampling. Ketika saya ingin mengambil tali timba untuk mengambil air, tiba-tiba embernya jatuh ke dalam sumur sendiri. Spontan saya teriak, "Cok bajingan!" Kaget aku. Spontan yang orang-orang yang ada di pos kampling itu nengokkan ke arah saya, tanya, ngopoy, ada apa? Kaget aku. Tali tembaknya tiba-tiba jatuh sendiri. Nah, terus orang-orang yang ada di pos kampling itu bilang, "Wah, Canom kok kagetan. Nah, lucu lah, masuk tali tiba jatuh sendiri, masuk kaget nih." Ya, namanya orang kaget kan nggak tahu kan. Saya di sini masih positive thinking aja. Mungkin tali timbanya yang terlalu enteng, embernya terlalu berat kan bisa aja jatuh ke dalam sumur. Dan kemudian kejadian itu di dalam gudang itu terjadi lagi. Kali ini di dalam gudang itu seperti ada yang menggerak-gerakan barang-barangnya. Ada suara gludak. Itu terjadi sekitar 30 detikan. Kami sontak semua yang ada di pos kampling kaget kan. Masa tikus bisa gerakin barang yang segede itu? Kita semua di dalam hati juga bertanya-tanya, kok bisa barang segede itu digerakin sama hewan yang kurang lebih besarnya sekepal tangan orang dewasa lah. Dan di situ kita semua baru ingat kalau hari itu adalah malam Jumat. Kita cuek aja sih. Kita lanjutin, kita main catur, ada yang main kartu, ada yang cerita-cerita. Pokoknya di situ sekitar jam 12-an masih banyak orang lah. 1 jam kemudian gangguan itu terjadi lagi. Dan masih sama. Di dalam gudang seperti ada yang menggerak-gerakan. Pintu gudang itu seakan ada orang yang ingin membuka pintu. Kita semua kaget semua. Pengen lari, kok malu, ada orang banyak. Ya udahlah, kita coba deketin. Di situ di dalam ada tikus. Ya, emang benarlah tebakan kita semua, emang tikus lah di dalam gudang itu yang menggerakin barang-barang tersebut. Sampai jam 2 pagi. Nah,
kali ini gangguannya paling ekstrim sendiri. Saat kita fokus liatin yang pada main catur, tiba-tiba ada sebuah bisikan sebelah telinga kanan saya bilang gini, "Mas, mas." Sontak saya kaget. Saya nengok ke kanan, gak ada siapa-siapa. Selang beberapa menit, terjadi lagi suara di dalam gudang itu. Kali ini suaranya bertambah keras, dan kaca jendela di sebelah gudang tersebut bergetar seperti ada yang menggerakkan. Sontak kami kaget. Kita pandangi satu sama lain. Apa itu? Apa itu? Ngopo kuwi? Kita kan bingung. Tambah lagi. Getaran itu semakin keras dan semakin keras. Sontak kita juga lari, entah meninggalkan apapun yang ada di pos itu dan pulang ke rumah masing-masing. Dan saya pun mencoba untuk tidur. Setelah paginya, saya bertanya kepada bapak saya, "Pak, mabengi kok jero nganu kayak kok glodak-glodak dhewe iki." Terus bapak saya menjawab, "Ah, biasa, paling dilineh ya ono wong mati. Tenane, Pak. Mosok ngungkuli sing kuwasa." Kan aku kan bilang gitu. Ya entah itu mitos atau apakah, saya juga percaya gak percaya sih. Dan selang beberapa hari, apa yang dikatakan bapak saya itu emang benar. Ada orang meninggal di kampung saya. Saya pun juga kaget, loh kok bisa ya. Dan emang kata bapak saya, dari dulu kalau suara itu emang gak ganggu sih. Ya itu cuman pertanda kalau bentar lagi ada orang mati. Dan biasanya pertanda yang lainnya itu ada suara burung gagak yang keliling di kampung saya itu. Itu tiap malam sih suaranya itu, burungnya kedengaran setiap jam 12 malam lebih. Dan saya emang sering mendengar suara burung itu. Percaya nggak percaya, ya itulah emang kejadian yang terjadi. Dan itu emang nyata. Setiap akan ada orang yang meninggal, benda-benda yang ada di dalam gudang itu pasti berbunyi dan seperti ada yang menggerakkan. Tapi sosoknya tak pernah terlihat, dan tak ada seorang pun yang pernah melihat sosok tersebut. Dan itu sudah menjadi kepercayaan warga setempat, kalau akan ada orang yang meninggal pasti pertanda itu muncul gitu. Dan di dekat gudang itu juga ada rumah. Itu di sekitar situ gangguan-gangguan yang tak terlihat itu lebih gimana ya, lebih serem lagi lah daripada gangguan yang ada di dalam gudang tersebut. Dan gangguan di dekat rumah tersebut nggak hanya 1 kali atau 2 kali, sering bahkan. Yang terakhir terjadi, ada seseorang yang pulang kerja jam 11 malam lewat daerah tersebut. Nah orang tersebut itu saat melewati rumah tersebut, didengerin lah kayak suara anak kecil nangis. Kurang lebih suaranya seperti ini. Sontak seseorang tersebut lari, putar balik dan teriak-teriak minta tolong. Dan warga di sekitar itu otomatis kan bangun, ditanyain, "Mbak, ngopo kok melayu-melayu? Karo bunguk-bunguk ini ngopo?" Lalu seseorang itu menjawab, "Pak, di rumah ini suara cacilik nangis, aku wedi." Dan di tempat yang sama pun saya juga pernah mengalami gangguan-gangguan yang seperti seseorang yang tadi saya ceritakan, dan ini saya alami sendiri. Dan ketika itu jam 12 malam, tiba-tiba perut lapar, keluar cari makan lah, jalan kaki lewat rumah tersebut. Ya apa boleh buat, saya demi dapat makanan lah. Sebelum sampai di rumah itu, saya seperti mendengar suara orang menangis wanita. Kurang lebih suaranya begini. Ya saya hiraukan lah. Mungkin anak dari sebelah rumah itu kan ada anak kecil, jadi mungkin itu suara anak kecil tersebut lah. Makin lama saya jalan mendekati rumah itu, suaranya makin kencang. Ya saya teriak lah, "Wancuk bajigur." Saya lari kan gitu, lari
putar balik pulang ke rumah, gak jadi beli makanan. Nah, kali ini gangguan yang ada di rumah tersebut lebih sangar lagi sih. Kali ini terjadi sebuah penampakan di dekat rumah tersebut, dan yang mengalami adalah teman saya. Ceritanya habis pulang main, otomatis kan dia terpaksa lewat rumah tersebut. Nah, dari kejauhan itu ada buah karung lah. Dari kejauhan terlihat ada sebuah karung. Terus dia berjalan mendekat, dan sebelum sampai ke tempat tersebut, karung itu berubah menjadi pocong. Dan teman saya pingsan sampai pagi di situ. Sampai sekitar jam 4 subuh lah teman saya pingsan di situ. Dan di lain waktu, saya dan teman saya mengalami kejadian yang aneh lagi nih. Pas kita main gitar lah, nongkrong sambil ngopi, sambil ngerokok. Nah, di dekat rumah itu kan ada pohon jambu. Ketika kami asik sedang bermain gitar, tiba-tiba ranting pohon itu bergerak sendiri seperti ada yang mengayun. Kita kan kaget, nggak ada angin, nggak ada apa, kok ranting pohon tiba-tiba kayak ada yang mengayun gitu kan. Ya udahlah, kita awalnya sih cuek lah. Nah, selang beberapa saat terdengar suara wanita tertawa, kurang lebih suara seperti ini. Nah, tanpa berpikir panjang, langsung kabur, berkuduk merinding pada saat itu. Ya, semenjak kejadian itu kita nggak berani tongkrong di situ lagi deh. Nah, selang beberapa hari kita kontek-kontekan lagi lah sama teman-teman buat tongkrong di situ lagi. Kali ini orang banyak. Kalau orang banyak, kita kan beranilah. Misal diganggu, kan yang diganggu bareng-bareng. Jadi kita nggak begitu takut lah. Ya, belum malam banget lah. Masih sekitar jam 8:30 malam, dan masih ada beberapa orang yang berlalu lalang di daerah tersebut. Nah, kejadian awal itu bermula ketika ada bau-bauan kali ini. Dan bau itu seperti bau bangkai. Entah itu bangkai apa. Baunya busuk banget. Kami semua mencium bau tersebut, dan malah jadi bahan candaan di tongkrongan kami. Wih, kok ngentut po, abumu badik nani lho. Ya, malah salah-salahan gitulah, bercanda ya, anak muda kan biasa. Pada saat asik-asik bercanda, bau itu semakin menyengat di hidung. Perasaan saya mulai gak enak nih. Ada apa nih? Saya bertanya dalam hati. Saya menoleh ke belakang, dan yang benar saja, astagfirullahaladzim, sosoknya itu tinggi, gede, layang-layang, dengan pakaian serba putih lah, dan mukanya yang busuk itu menatap wajah saya. Sontak saya tertunduk, lalu diam-diam saya melarikan diri dari teman-teman. Dan demi Allah, yang saya lihat itu sosoknya emang pocong, tapi gede, tinggi, putih, melayang-melayang. Dan mulai sejak saat itu, saya tidak mau lagi diajak tongkrong di tempat tersebut. Dan menurut warga sekitar, memang tempat tersebut memang angker sih. Mungkin itu dulu pengalaman horor yang saya ceritakan. Untuk percaya atau tidaknya, saya kembalikan ke teman-teman semua. Terima kasih. Jadi itulah teman-teman cerita horor yang dialami secara nyata oleh Mas Yosi. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari pengalaman yang sudah Mas Yosi alami. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir ke channel ARC Horror Story. Jika kalian suka dengan ceritanya, silahkan like, share, dan komentar. Jangan lupa juga subscribe sebagai bentuk dukungan kalian di channel ini. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.